Yuk. Mute dulu, semuanya mute dulu. Oke, oke. Mulai lagi, Mi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya pada kali ini. Untuk selanjutnya mungkin langsung aja ya ke hasil RPP, rencana pembelajaran yang telah saya buat. Kepada moderator, tolong dibantu share screen. Baik, sebentar. Bisa diperbesar lagi dikit. Nah, tuh. Baik. Langsung saja mungkin ke RPP yang telah saya kerjakan di sini. Sekolahnya yaitu SMA Cipasung yang ada di Tasikmalaya. Untuk mata pelajarannya ekonominya ekonomi akuntansi ya, karena mungkin di sini kelasnya juga kelas 12 untuk semester genap. Kemudian materi pokoknya yang diambil itu tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang, di mana alokasi waktunya yaitu 6 kali 45 menit untuk 2 kali pertemuan ya. Kemudian untuk kompetensi intinya mungkin sama aja semuanya juga ya, KI 3 sama KI 4-nya sama aja. Jadi bisa di next lagi ke bawah. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikatornya, kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Untuk indikatornya yaitu menjelaskan pengertian perusahaan dagang, mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang, mengidentifikasi syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang, mengidentifikasi akun-akun khusus yang terjadi pada perusahaan dagang, menjelaskan metode pencatatan persediaan barang dagang, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dengan metode fisik atau metode perpetual ya. Jadi indikatornya ada 6. Kemudian yang 4.5-nya itu membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Untuk indikatornya itu mempresentasikan praktik tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Next. Untuk tujuannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem solving dan metode penugasan peserta didik dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan peserta didik dapat mempresentasikan praktik tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan mengembangkan sikap penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk materinya di sini ada 4. Yang pertama pengertian perusahaan dagang, yang kedua karakteristik perusahaan dagang, ketiga transaksi perusahaan dagang, dan yang keempat ada akun-akun pada perusahaan dagang. Kemudian ke bawah lagi sedikit, untuk metode pembelajarannya yaitu yang pertama mode pembelajaran menggunakan problem solving. Yang kedua metode pembelajarannya itu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Pendekatannya saintifik ya. Untuk media pembelajaran yang dipakai di sini saya memakai peta konsep, PowerPoint, video, LCD, sama laptop ya. Kemudian untuk sumber belajarnya di sini ada beberapa sumber yang saya ambil, yaitu ada dari buku, dari perpustakaan, buku paket, sama YouTube, sama artikel-artikel di internet ya. Nah, untuk pertemuan 1, kegiatan pendahuluannya mungkin seperti biasa. Pertama kita menanyakan absensi, kerapihan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kemudian ke bawahnya
Kemudian yang kedua ya, peserta didik ditanya dulu materi sebelumnya, kemudian diberikan pretest terlebih dahulu dengan cara tanya jawab langsung. Jadi di sini saya menyiapkan soal pretest juga, namun ada beberapa pertanyaan pretest yang saya ajukan secara langsung tanya jawab ya. Kemudian peserta didik ditegaskan kembali tentang topik sebelumnya dan topik yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Kemudian menyampaikan tujuan kompetensi yang akan dicapai. Misalkan kan di pertemuan 1 ini tuh kita membagi kelompok, disampaikan di sini tujuannya untuk apa. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, kemudian di kegiatan pendahuluan akhir dibagi menjadi 6 kelompok, menentukan kelompok ya. Kemudian untuk kegiatan inti yang pertama itu sebelum peserta didik mempelajari perusahaan dagang, diberikan apersepsi dengan menanyakan tentang proses kegiatan akuntansi di sekitarnya berdasarkan yang mereka ketahui. Jadi ditanyakan dulu sebelumnya si peserta didik itu sudah mengetahui bagaimana perusahaan dagang atau belum gitu kan. Biasa tanya jawab dulu sedikit. Kemudian baru selanjutnya dibagi kelompok pembagian materi atau masalah. Kemudian kan selanjutnya kan tadi udah dibagi kelompok di kegiatan pendahuluan akhir. Kemudian di sini di kegiatan inti kita bagi permasalahannya untuk kelompok 1 permasalahannya apa, kelompok 2 apa, sampai kelompok 6 itu apa. Jadi dibagi-bagi per kelompok jadi tidak sama. Kemudian setelah itu peserta didik diminta menuliskan hasil diskusi pada lembar kertas kerja ya untuk laporannya. Kemudian dikumpulkan pada guru. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, yang pertama peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami tersebut. Nah, tadi kan yang di kegiatan inti sudah diskusi, dibagi kelompok, kemudian diskusi. Nah, ditanyakan dulu apakah mereka sudah paham dengan apa yang mereka temukan gitu. Kemudian hasil kerja peserta didik yang kelompok itu dikumpulkan di kertas kerja, kemudian ditutup. Nah, langsung masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua untuk kegiatan pendahuluannya sama saja mungkin urutannya dan prosesnya langsung ke kegiatan inti aja mungkin di dalam kegiatan inti dari pertemuan 1 diskusinya, nah di pertemuan 2 presentasinya. Jadi hasil yang didiskusikan di pertemuan 1 ditampilkan di pertemuan kedua. Setiap kelompok ke depan menjelaskan apa yang sudah mereka temukan dari masalah-masalah yang diberikan. Kemudian setelah itu peserta didik dikasih tugas oleh gurunya untuk mengerjakan soal-soal yang telah disiapkan. Gitu. Kemudian peserta didik untuk kegiatan penutupnya, peserta didik dapat ditanyakan apakah sudah memahami materi tersebut, ditanyakan lagi apakah sudah paham dari hasil diskusi dan presentasi tiap kelompoknya apa belum. Kemudian peserta didik diminta untuk mengumpulkan kertas kerja. Nah kan tadi ada soal dikasih kan di akhir kegiatan inti tuh. Nah dikumpulkan itu teh. Kemudian menutup pembelajaran pertemuan kedua. Nah, di akhir pembelajaran diberikan uji pemahaman materi, tugas mandiri, dan tugas kelompok. Jadi ada post-testnya juga di akhir teh. Nah, untuk penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sikap ada observasi dan pengamatan. Di penilaian pengetahuan ada tes tulis, tes lisan, penugasan. Penilaian keterampilan ada unit kerja, praktik, dan produk. Mungkin sekian presentasi RPP-nya, dilanjut ke asesmennya ya. Boleh dilanjut ke asesmen karena ini nyambung juga. Jadi langsung ke kan tadi di sini penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian
pengetahuan, dan penilaian keterampilan ya. Untuk penilaian sikapnya, sebentar. Untuk penilaian sikap di sini ada petunjuknya kan. Yang pertama instrumen penilaian kompetensi sikap berupa jurnal. Nah, yang kedua instrumen ini diisi oleh pendidik, pengajar, dan peserta didik yang dinilai. Untuk petunjuk pengisiannya disesuaikan lagi oleh butir-butir soal yang telah disiapkan ya. Kemudian untuk jurnal observasinya ada di bawah lagi. Boleh ke bawah lagi, yang satu lagi. Nah, ini untuk observasinya ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama itu ada 6 ya, ada 6 aspek yang dinilai. Yang pertama kejujuran. Kejujuran ini ada 4 indikator, tapi semuanya juga ada 4 sih. Ya, jadi yang pertama kan kejujuran ada 4 indikator, kedisiplinan ada 4 indikator, tanggung jawab ada 4 indikator, peduli ada 4 indikator, sama santun juga 4 indikator, sama yang terakhir percaya diri. Nah, ini tuh cara penilaiannya itu kan di sini ada 4 indikator. Jadi setiap nanti teh kalau misalkan si peserta didiknya memenuhi poin-poin yang di sini, keempatnya berarti nilainya 4 gitu kan. Kemudian kalau misalkan belum memenuhi berarti 1, 2, 3. Jadi poin mana yang mereka penuhi baru kita ambil gitu. Kalau belum terpenuhi berarti belum. Misalkan poin 1 mengerjakan ujian tanpa mencontek. Kalau misalkan mengerjakan ujian masih mencontek berarti poin nomor 1 itu di gugur gitu, namanya intinya. Jadi nomor 1 tidak dipakai oleh si siswa tersebut. Jadi hanya poin nomor 2, 3, dan 4 saja yang peserta didik tersebut penuhi gitu kan. Begitupun dengan aspek penilaian lainnya sama saja. Kemudian untuk kisi-kisi soal pertemuan, kisi-kisi soal 3.5 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Untuk indikator mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang ada di C2 untuk pada soal nomor 1. Kemudian mengidentifikasi syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang ada di C4 pada soal nomor 2 dan 4. Kemudian mengidentifikasi akun-akun khusus yang terjadi pada perusahaan dagang ada di C3 pada soal nomor 3 dan 5. Kemudian kisi-kisi soal pertemuan kedua yaitu yang pertama menjelaskan metode pencatatan persediaan barang dagang ada di C2 soal nomor 1 dan 5. Yang kedua mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dengan metode psikis atau metode perpetual ada di C4 pada soal nomor 2, 3, dan 4. Nah, ini untuk pertanyaannya. Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditugaskan mandiri kepada siswa. Ini ada untuk pertemuan 1 ada 5 soal. Nah, setiap soalnya memiliki bobot nilai 5/1 jawaban yang benar ya. Jadi misalkan ini ada 5 soal, jadi 5 kali 5 aja. 5 kali 5. Kemudian dikali 4 nanti teh. Jadi jumlahnya kan 100. Kemudian untuk pertemuan 2 juga sama. Jadi semuanya sama ya. Kemudian ini untuk tugas kelompoknya yang harus dikerjakan siswa ada di sana untuk tugas kelompoknya. Dan untuk penilaiannya untuk teknik penskoran dan penilaiannya mungkin sama saja.
nilai predikatnya itu yang A itu yang sangat baik itu ada di 80 sampai 100. Kemudian yang baik itu yang B itu 70 sampai 89. Kemudian yang C itu 60 sampai 79. Yang D 45 sampai 59 dan yang E itu yang kurang atau di bawah 44 ya. Jadi untuk teknik pensukaran dan penilaiannya sama aja. Mungkin saya mengambilnya yang umum saja gitu. Mungkin sekian presentasi RPP dan asesmen dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, silakan ada yang tanyakan. Ya, silakan Teh Syarifah Meliza. Nah, jadi kalau tidak salah dalam RPP 5 tadi menerapkan model problem solving. Iya. Ya. Nah, menurut ini kan materinya tentang perhitungan, apakah efektif digunakan model seperti itu? Apakah cocok digunakan untuk materi perhitungan? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung jawab saja mungkin ya. Untuk di sini kan saya menggunakan model pembelajaran problem solving, di mana problem solving itu pemecahan masalah. Jadi di sini tuh kan dalam akuntansi memang materinya biasanya hitungan ya. Namun kan tetap saja ada materi yang harus disampaikan. Jadi sebelum masuk ke dalam perhitungannya, saya menyuruh kepada peserta didik untuk mencari tahu dulu, misalkan mereka sudah tahu belum perusahaan dagang. Jadi saya mengelompokkan siswa-siswa tersebut ke dalam berkelompok gitu buat bekerja sama. Jadi misalkan kelompok 1 mencari perusahaan dagang submateri yang mananya. Jadi mereka harus tahu materinya terlebih dahulu, memahami dan mengenali apa itu perusahaan dagang terlebih dahulu di pertemuan 1, baru di pertemuan 2 mungkin saya ada penekanan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai perhitungan pada perusahaan dagang di sini. Jadi di pertemuan 1 memang menerapkan model pembelajaran problem solving untuk mereka mencari sendiri materi yang akan dibahas pada pertemuan pada saat itu gitu. Jadi mereka tahu dulu apa pengertiannya, jangan sampai mereka tuh cuma tahu ngitungnya aja, sedangkan definisinya itu perusahaan dagang mereka tidak paham gitu. Bagaimana cara perusahaan dagang bekerja begitu. Jadi di pertemuan 1 saya suruh kerja kelompok untuk pemecahan masalah materi yang tersebut. Kemudian di pertemuan 2 baru ditekankan untuk perhitungannya. Seperti itu. Baik, Terima kasih. apakah sudah cukup jelas? Sudah. Baik, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Apakah sudah cukup? Sepertinya cukup ya. Terima kasih. Silakan ditutup, Taima. Iya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.